Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Oh, Mustafa nggak masuk ya? Kemana Mas Wafi? Mas Mustafa? Izin. Oh, izin. Oke. Yang lainnya? Mbak Farida, Mbak Vivin mana Mbak Vivin? Oh, sakit. Ya. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan, yang lagi izin semoga kepentingannya atau urusannya dimudahkan oleh Allah, ya. Dan sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu seperti biasa, melafadzkan doa ketika awal pelajaran di pagi hari, ya. Silakan Mas Wafi dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin ya robbal alamin. Mbak Nada, lain kali waktu berdoa tidak boleh bercanda sama temennya ya. Mengerti Mbak Nada? Iya, oke. Kita lanjutkan untuk kegiatan pagi hari ini anak-anak. Selamat datang di kelas Kimia 12 MIPA 1 Man 5 Bojonegoro. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin yaitu sifat koligatif larutan. Sebelum kita mulai, coba saya cek dulu kesiapannya. Sudah rapi atau belum? Bangkunya sudah rapi, semuanya sudah rapi, sudah siap menerima pelajaran. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, semangat. Ayo. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, semangat. Kurang semangat. Siap menerima pelajaran kimia hari ini? Siap, semangat. Oke, untuk membangun semangat lagi, coba ingatkan ya dengan salam kimia, ya, kimia super. Oke, kita coba lagi. Kalau Bu Atris bilang salam kimia, kalian jawab dengan kimia super, seger, nggak bikin baper. Oke, tangannya seperti itu ya. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Siap? Oke, kita coba. Salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Yang keras, kurang semangat ternyata 12 MIPA 1 pagi ini. Sudah sarapan belum? Oh, banyak yang belum. Oke. Atau puasa ya, hari ini kan ada yang berpuasa Zulhijjah. Oke. Kita ulangi salam kimianya. Salam kimia. Kimia super, seger, nggak bikin baper. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, siap menerima pelajaran kimia hari ini, ya. Nah,
sebelum kita memulai mencari informasi, menggali informasi tentang kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan kegiatan pretest seperti biasa ya. Di awal kegiatan pembelajaran kita pretest dulu. Tujuannya apa? Untuk mengukur sejauh mana kemampuan dasar kalian, kemampuan awal kalian untuk materi yang akan kita pelajari. Sehingga nanti di akhir ketika dilaksanakan post test bisa tahu perubahannya, ya. Nah, untuk link pretestnya sudah di-share Bu Atris di grup WhatsApp. Bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Oke, ya. Tokennya ABC 123, besar ya ABC-nya. ABC 123. Sudah bisa connect semuanya? Kalau sudah, silakan dikerjakan. Bu Atris beri waktu 5 menit. Sudah 5 menit dari sekarang. Bismillah, dikerjakan soal pretestnya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. ABC 123. Namanya nama asli. Iya. Ya, kerjakan sebisanya ya, fokus dulu. Nah, dari ketidaktahuan nanti bisa digali lagi, bisa ditanyakan ketika penyampaian materi, ya. Sudah 3 menit, kurang 2 menit. Ya. Mas Farid sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Coba saya cek dulu.
Waktunya masih loh Mas Farid. Ya. Sudah 5 menit. Ada yang masih belum selesai? Mbak Okta ya belum? Sudah? Sudah. Mbak Rizky sudah? Sudah semuanya Mbak Dian? Oke, Mbak Alia sudah? Oke, saya cek dulu apakah semuanya sudah masuk. Baik, jika sudah semua ya, berarti kalian bisa mengira-ngira apa ya yang akan kita pelajari. Loh, ada yang mirip dengan yang kemarin. Ada yang belum saya kenal istilahnya. Ada yang saya masih bingung, apalagi menghitungnya saya belum bisa. Mungkin seperti itu ya yang kalian alami. Tidak apa-apa ya, karena kita akan berproses. Dari kegiatan pembelajaran ini nanti kalian bisa tahu ya materinya apa, konsepnya yang harus kalian kuasai apa, kemudian kita nanti bisa menyelesaikan tahapan-tahapannya. Oke, untuk soal pretest sudah semua ya. Nah, kita lanjutkan. Bu Atris ingin tanya dulu. Masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Kita mempelajari apa? Sifat koligatif larutan. Apa yang sudah kita pelajari? Penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. Nah, untuk penurunan tekanan uap, ada yang masih ingat kemarin contoh penerapannya penurunan tekanan uap apa? Mbak Dian kemarin. Mbak Dian, tekanan uap kemarin contohnya apa Mbak Dian? Ya, kok? Iya, berenang tidak tenggelam. Ya betul Mbak Alia. Berarti penerapan apa kemarin contohnya? Ke tempat wisata yang menggunakan apa kolam renangnya disebut kolam apung. Iya Mbak Siwi, kolam apung itu menggunakan konsep penurunan tekanan uap. Nggih. Kemudian ada lagi kalau tekanan osmosis contohnya apa kemarin? Tekanan osmosis. Kalau di biologi penyerapan, nggih Mbak Farida. Pembuatan jeli, selai, terus kalau kita sakit terus harus opnam, biasanya kita dipakai apa? Kita menggunakan apa? Infus, betul. Penggunaan infus adalah contoh tekanan osmosis. Terus kalau yang biologi tadi Bu Atis mau menjelaskan yang biologi, kalau di ilmu biologi ketika tumbuhan ya menyerap nutrisi dari dalam tanah melalui akar-akar salurkan ke batang cabang. Nah, itu melalui proses tekanan osmosis. Penyerapan zat yang dibutuhkan dalam tumbuhan melalui penyerapan dari akar-akar ke batang pohonnya, ke batang tumbuhannya.
Nah, itu penerapan tekanan osmosis. Banyak contohnya sebenarnya. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang sifat koligatif larutan 2 yang kita pelajari, penurunan tekanan uap dan tekanan osmosis. Nah, yang sekarang mau kita pelajari 2 lagi temennya. Jadi sifat koligatif kemarin kan ada 4. 1, penurunan tekanan uap, 2 tekanan osmosis. Nah, yang 3, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa ya kira-kira kenaikan titik didih dan penurunan titik beku? Mungkin ada yang tahu dari judulnya, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Kira-kira apa yang membedakan? Ada. Kenapa titik didihnya disebut kenaikan, sedangkan titik bekunya disebut penurunan? Ada yang bisa? Didih itu suhunya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau beku suhunya tinggi atau rendah? Rendah, suhu rendah. Nah, di bawah 0 derajat itu membeku ya. Kalau di 100 derajat itu pendidihan atau mendidih. Nah, nanti ketika kita mempelajari titik didih dan titik beku, itu nanti ada 2 istilah ya. Didih itu bahasa Inggrisnya apa? Boil ya, B ya, boil. Titik beku, beku diapakan? Kalau membekukan itu diapa? Freeze. Nah, iya, freezer. Nah, jadi ada 2 nanti ya. Kita akan mengenal yang namanya TB dan TF. TB itu titik didih, TF-nya dari titik beku. Nah, sebelum kita masuk ke titik didih dan titik bekunya, nah, sebelum ke titik didih dan titik bekunya, Mas Wafi, Mbak Nada, diperhatikan dulu, jangan bercanda dulu. Dari tadi Mbak Nada nggak fokus, ya, duduk yang tegak. Katanya tadi siap menerima pelajaran. Coba biar Mbak Nada fokus anak-anak, kita semangati dengan salam kimianya tadi. Salam kimia. Kimia super seger bikin bubble. Oke, dah ya. Untuk titik didih dan titik beku, tujuan pembelajarannya apa? Harus tahu dulu ya arah pembelajarannya kemana. Tujuannya adalah 1, kalian nanti bisa menghitung konsentrasi larutan. Konsentrasi yang digunakan adalah molalitas. Yang kedua, menghubungkan molalitas dengan titik beku dan titik didih. Kemudian selanjutnya kalian bisa menganalisis fenomena kenaikan titik didih dan fenomena penurunan titik beku. Selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, membuat poster dari hasil diskusi. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap? Semangat? Oke. Nanti untuk semangat-semangat, nanti bernyanyi ya. Kita ke materi dulu. Nah, anak-anak, untuk kegiatannya, kegiatan inti pembelajaran hari ini, kita belajar menggunakan apa? Data masalah. Jadi kita belajar menjadi ilmuwan. Kita dari masalah kita cari solusi. Dengan bagaimana caranya? Mengkaji berbagai sumber literasi. Bisa dari LKPD-nya, dari bahan ajar yang sudah diberikan Bu Atris yang di-share di link di HP-nya ya, di grup WhatsApp, bisa dari internet. Nah, nanti didiskusikan di dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi pembelajarannya pembelajaran berdasarkan masalah, problem based learning. Jadi kalian belajar dari masalah, kita cari solusi, kita cari literasi. Nah, nanti bisa mengalahirkan, bisa mewujudkan atau bisa menemukan
ya solusi-solusi dari masalah dan kita bisa menghimpun konsepnya dengan baik. Jadi kalian tidak harus materi dari Buatris, tapi sekarang materi bisa kalian gali, jadi explore dulu dari berbagai sumber. Jadi HP-nya, gadgetnya itu tidak lagi digunakan hanya untuk main-main saja atau hiburan saja, tapi gadgetnya dipakai untuk pembelajaran. Karena kita harus mengimbangi kecanggihan teknologi sekarang ya, apalagi kalian hebat-hebat. Kalau masalah teknologi kegiatan pembelajarannya yang ke depan nanti adalah dengan IT, dengan penggunaan gadget, dengan penggunaan PowerPoint, aplikasi Canva, dan lain-lain. Semangat? Bisa? Oke, Buatris akan membagi LKPD, kalian kemarin kan sudah berkelompok ya, dan ini sudah siap dengan kelompoknya masing-masing. Buatris bagikan LKPD-nya untuk dipakai panduan berdiskusi. Oke, saya bagi dulu ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, oke. Mohon maaf Buatris, sebelum kalian ke LKPD, kita simak dulu ya videonya. Bisa kalian lihat di HP atau kita lihat di sini. Nah, simak dulu, nanti yang bingung atau muncul masalah bisa ditanyakan. Jadi di sini nanti, nah ini ada peristiwa di sekitar kita, ada pedagang es menaburkan garam dapur dalam tempat penyimpanan es. Nah. Bisa disimak lagi di HP-nya ya. Nah, saya jeda sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang sudah bisa menemukan masalahnya yang bisa kita ungkap dan kita pecahkan bersama teman-teman diskusinya? Gimana? Iya, Mas Wafi? Nggak ada yang bertanya? Tidak ada yang menemukan masalah dari ini? Pedagang es menaburkan garam dapur di dalam tempat penyimpanan es. Iya, Mas Wafi silahkan. Kenapa saat pembuatan es itu harus menaburkan garam dapur? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi di situ kan di tayangan video tadi, nah kita pause di sini, ada pernyataan pedagang es menaburkan garam dapur di dalam tempat penyimpanan es. Mas Wafi tanya, bener, kenapa kok pakai garam, nggak pakai yang lain ya toh ya? Nah, Mas Wafi bertanya, kenapa Bu menaburkan garam di tempat penyimpanan es? Nah, ada yang mau menanggapi dari masalah pertama yang diungkapkan Mas Wafi? Ayo, Mbak Dian, Mbak Siwi, kira-kira apa sih tujuannya menaburkan garam dalam pembuatan es?
Terutama kalau gambarnya ini apa? Es puter ya, es krim, es dung-dung. Nah, Mbak Alia bisa? Mempertahankan pembekuan. Nah, Mbak Alia sudah menyatakan, memberikan tanggapan Mas Wafi. Tujuannya pemberian garam tadi untuk mempertahankan suhu bekunya, berarti biar suhunya tetap rendah. Begitu. Ada yang lain? Mbak Dila? Setuju dengan yang disampaikan Mbak Alia? Setuju banget. Karena belum punya pendapat ya nggak apa-apa. Mbak Diva? Sama? Tujuannya mempertahankan suhu rendah ya? Berarti apa? Ibaratnya pemberian garam tadi freezer alami Bu ya. Jadi pedagangnya esnya nggak mudah mencair. Benarkah seperti itu? Nah, benar? Jawabannya bisa kalian selesaikan dengan melampaui tahapan-tahapan yang ada di LKPD. Silahkan dari video yang sudah kita lihat sekilas yang saya tayangkan di depan dan yang dilihat di HP kalian masing-masing, kita hubungkan dengan tahapan-tahapan proses yang ada di LKPD. Bisa kalian lihat materinya, bisa kalian lihat di situ. Kemudian kita bisa mengkaji dengan tambahan data yang ada di LKPD atau bahan ajar yang sudah dibagikan Bu Atris. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Nah, di situ disimak di LKPD-nya semuanya kelompok sudah dapat ya. Nah, itu dituliskan nama kelompoknya, petunjuk penggunaan LKPD ya. Setiap kelompok harus membaca LKPD tahapannya dengan sesama, diskusikan dengan anggota kelompoknya. Jika masih bingung bisa minta bantuan Bu Atris, nanti Bu Atris bimbing ya. Bu Atris bantu untuk mengarahkan. Nah, dilihat pada LKPD 1, bisa dilihat LKPD 1. Nah, di situ ada gambar proses pendidihan air. Yang sebelah kiri ditulisi zat murni, yang sebelah kanan ada campuran. Sudah dilihat? Nah, suhunya zat murni suhunya berapa di situ? Tertera mendidih pada suhu berapa? 100. Sedangkan campurannya mendidih pada suhu berapa? 110. Nah, tentunya ada pertanyaan di benak kalian, kok bisa beda antara yang zat murni dan campuran. Nah, tulislah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kelompok kalian di kolom pertanyaan itu dan carilah jawabannya dengan kalian mencari literasi baik dari bahan ajar yang sudah ada atau dari internet. Jadi HP-nya bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, kemudian pada bagian halaman berikutnya di situ adalah menganalisis fenomena tentang titik didih dan titik beku. Tahapan-tahapannya dilampaui dengan 5 pertanyaan itu, dilanjutkan dengan LKPD yang kedua tentang titik beku. Ada gambar yang harus kalian analisa sehingga timbul pertanyaan dan kalian cari jawabannya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data menjawab 5 pertanyaan. Paham? Oke, silakan berdiskusi. Ini dari bahan ajar ini ya. Nah, bisa kalian cari nanti jawaban yang tepat mana ya. Kalian kan bisa memprediksi sendiri, oke? Ya. Nah. Ya, semua. Jadi ini yang
Sementara kita bagi dulu untuk disambungkan dengan tugas presentasi ya. Kelompok 1 dan 2 LKPD 1, kelompok 3 dan 4 LKPD yang kedua. Oke? Ya, yang LKPD 2. Oke. Ini bahan ajarnya. Bahan ajarnya nanti bisa kalian kaji ya, cari literasinya, dicocokkan dengan hasil diskusi mana yang tepat dituliskan di lembar diskusinya ya. Oke, LKPD kedua sudah. Nah, ini bahan ajarnya ini dipakai untuk menganalisis data yang ada di sini ya. Nah, di sini oke, LKPD kedua. Nanti bisa kalian cermati mana yang pas ya, dituliskan di lembar atau kolom diskusinya. Begitu nggih? Oke, Mbak Nada sakitkah? Ya, di LKPD 1 ini bahan ajarnya, bahannya nanti bisa kalian cermati mana yang cocok, mana yang pas untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya. Kalau belum pas Bu, saya dari bahan ajar yang ini belum menemukan, bisa browsing di internet ya. Oke. Untuk membantu ini diskusi ya. Sekarang kalau mau disimak sendiri di grupnya, di HP-nya masing-masing, ini saya share videonya ya, videonya. Karena kebutuhan diskusinya pada sampai bagian yang mana kan beda-beda. Bisa dilihat sendiri di HP masing-masing. Indonesia terletak di belahan dunia yang cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan sepanjang tahun selalu ada sinar matahari karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Walaupun di musim hujan, nggak akan khawatir sama jalanan setelah hujan. Biasanya tetap bakalan kering karena sinar matahari. Jadi, kita nggak ngalamin permasalahan kayak di negara yang punya 4 musim. Paling cuma becek, udah hujan, nggak ada ojek, becek. Kalau di negara yang punya 4 musim, kayak di Korea, bisa pas dilihat. lagi musim dingin, salju yang turun bisa nutupin jalan dan bikin jalan jadi licin.
Hal ini membahayakan Bisa menambah wawasan ya, sambil selingan, sambil kalian berdiskusi. Nih. Bisa disimak ya, sambil menyimak ini. Nah, ini ya. Kita bahas kenaikan titik didih ini. Boil ya sama freeze. Nah, titik didih. Jadi mendidih itu ketika suhu pada pada suhu 100 derajat Celcius tekanannya 1 atmosfer. Itu untuk pelarut ya, untuk air murni. Nah, seperti yang ada di tayangan itu. Suhu ketika tekanan itu. Aplikasinya titik didih ya. Nah, itu ketika kita mendidihkan air memasak mie ya. Ya, sudah bisa. Ada kendala? Gimana? Jadi tetap intinya kemarin kembali ke apa? Ke zat terlarut ya. Adanya zat terlarut itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Oke, ya bisa disimak di HP-nya masing-masing. Ya. Nah. Dan ini kan keterangannya apa ini? Karena disebabkan adanya partikel zat yang terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel. Jadi ibaratnya kalau mendidihkan air saja dia 100 wis mendidih. Kalau airnya ditambahi garam atau gula, ya ditambahi gula di sini, suhunya mendidihnya lebih. Pas ini 100 sudah mendidih. Yang B ternyata harus pada saat 100-nya belum. Jadi yang ini berkutuk-berkutuk ya. Sudah menguap banyak, sudah mendidih. Yang B belum. Ya, belum. Ibarat masih mendidihkan apa masih peletik gitu ya. Nah, itu kan bisa kita amati. Oh, ini air saja. Berarti enteng ya. Ibaratnya kita kan membayangkannya gitu. Nah, ini ada gulanya, ada bebannya. Ada molekul yang ditambahkan di sini. Nah, ada interaksi antara molekul air dengan molekul gula. Akhirnya menghambat proses penguapan, menghambat proses pendidihan. Kalau titik didih ini masih ada kaitannya dengan penurunan tekanan uap yang kemarin. Ya. Nah, jadi ditambahkan ada beban, ibarat ada beban kan dia lebih lama prosesnya. Begitu ya, itu analisa dari mendidihkan pelarut zat murni dengan campuran. Campuran itu maksudnya larutan. Ada air, pelarut ditambah zat terlarut gula. Oke, bagus jawabannya.
Nah, dilanjutkan ya analisa berikutnya. Oke, semangat. Kelompok 2, bagaimana hasilnya? Masih mencari ya. Ada kendala? Ini cairannya apa? Ini. Nah, di sini tertulis apa? Zat murni. Itu maksudnya pelarut murni. Apa berarti A? Air. Nah, katakanlah di sini air. Air kan mendidih pada suhu 100. Nah, di sini Bu airnya ditambahi gula. Kok titik didihnya 110? Nah, akhirnya kalian timbul pertanyaan apa di sini? Apa yang kalian tanyakan? Apa yang ada di benak kalian? Apa pertanyaanmu? Oh, ini mengapa titik didih pelarut hanya 100 derajat, tetapi titik didih campuran bisa 110? Ya, 110 ya? Ya, bagus pertanyaannya. Nah, jadi nek air saja Bu mendidih pada 100 derajat, tapi kenapa nek air sama ditambahi gula kok naik? Kira-kira pas sampean masak bareng, sing satu pancine diisi air saja, sing satu pancine ditambahi gula. Misalnya tadi airnya 1 gelas, sing sini 1 gelas tapi ditambahi 2 sendok gula. Nah, pada pengukuran sama-sama 100, sing panci A sudah mendidih Bu, sudah berkutuk-berkutuk uapnya. Nah, gelembung-gelembung gasnya sudah banyak. Tapi yang ditambahi gula tadi, gelembung gasnya baru sedikit, baru peletik-peletik gitu ya. Belum sampai mendidih, uapnya belum banyak. Nah, kira-kira apa? Nah, kalian menemukan jawabannya? Nah, ini sudah bisa menemukan jawabannya. Jawabannya apa di sini? Nah, apa penyebabnya? Ternyata partikel-partikelnya gula tadi ya, partikel-partikelnya gula berarti apa? Disebut zat terlarut. Partikelnya zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan. Ya, betul. Siapa yang menemukan jawabannya ini ya? Mbak Cantika, pintar. Nah, jadi gitu. Ibarat ini air saja, iki air tambahi gula. Gampangane, iyalah Bu, itu ada yang menghalangi gitu ta ya. Nah, ada bebannya Bu, mungkin kalian bahasanya begitu. Iya betul. Jadi zat terlarut. Makanya titik didih, titik beku, tekanan osmosis kemarin, kemudian tekanan uap disebut sifat koligatif. Apa sifat koligatif kemarin? Sifat koligatif, sifat yang bukan bergantung pada jenis zatnya, tapi bergantung pada banyaknya zat terlarut. Nah, makanya yang air saja suhunya 100 sudah mendidih. Kalau air ditambahi gula, nah bergantung pada zat terlarut tadi. Semakin banyak zat terlarut ditambahkan, titik didihnya makin apa akhirnya? Besar, bagus Mbak Nada. Titik didihnya makin tinggi. Jadi kemarin kan kesimpulannya seperti itu, yang pertemuan sebelumnya. Adanya zat terlarut itu, semakin banyak penambahan zat terlarut akan mempengaruhi sifat koligatif larutan. Nah, penambahan gulanya mempengaruhi titik didih. Semakin ditambahi gula banyak, ya titik didihnya makin tinggi. 100 belum mendidih, 110 bahkan mungkin kadang belum mendidih karena gula yang ditambahkan banyak, otomatis suhunya semakin tinggi. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan, Mbak Dila, paham? Nah, bagian apa ini kelompoknya tadi? Titik beku. Oke, titik beku. Titik beku. Nah, apa yang kalian temukan di titik beku? Di sini ada gambar apa yang harus dikaji nih? Oh, ini seperti pertanyaan tadi ya, pertanyaannya Mas Wafi tadi ya. Nah, ada penjual es puter, es keliling. Berangkatnya pagi jam 6 sudah siap-siap berangkat, kadang mungkin sampai maghrib ya, jam 6 sorenya belum pulang karena dagangannya masih habis, tapi kok gak mencair. Nah ya, ternyata apa? Kalian hasil penelusuran informasi kalian menemukan apa di sini? Pertanyaan yang muncul apa? Iya Mbak Anggun, kenapa esnya tidak mudah meleleh ya? Wis keliling kemana-mana, kadang kan namanya jualan ya, kadang bisa laku cepat, bisa enggak. Lah pas enggak laku-laku kok enggak mencair ya Bu ya. Nah, apa Mbak Rizky hasil penelusuran informasinya?
mencapai mencair. Kalau kita ngomong es batu, apa saja tambahan garam. Batu tersebut perlahan akan mulai melaut dan begitu menyerap panas dari lingkungan sekelilingnya. Nah, ya. Jadi dalam menganalisa dengan mengeksplor berbagai sumber literasi, diambil poin-poin pentingnya ya dengan bahasanya sendiri, dituliskan di sini. Jadi kenapa sih penambahan garam bisa mempertahankan esnya tidak meleleh? Nah, karena apa tadi di situ diambil yang disimpulkan sendiri bahasanya ya, dituliskan di sini. Bisa ya? Oke. Bagaimana? Sudah? Ada pertanyaan? Tadi? Gini? Oh, ini tadi itunya. Apanya? Hah? Oh, tadi nama teratas kan punyanya Mbak Farida, jadi muncul itu. Ya. Terus ada pertanyaan lagi. Dari gambar ini bisa, nah tadi ini sama dengan yang ditanyakan Mas Wafi ya, kenapa esnya harus penambahan garam, maka digunakan konsepnya itu digunakan Pak penjual es puter ya. Nah, kadang jualannya cepat lakunya, kadang enggak ya sampai siang, tapi kok esnya bertahan ya, enggak mencair, padahal enggak bawa kulkas ya, enggak bawa freezer. Nah ternyata konsep penambahan garamnya bagaimana, bisa dijelaskan Mbak? Ketemu hasil penelusuran informasinya bagaimana? Karena menggunakan teknik itu Penggunaan garamnya untuk apa? Nah, dalam mencari literasi nggak boleh langsung ditulis semuanya, dikaji dulu, disimpulkan dengan bahasanya sendiri, ya, oke? Atau bisa mencari literasi lain, bisa browsing dari internet, nggak apa-apa. Yang bisa kalian pahami dengan bahasanya sendiri boleh ditulis di situ, oke? Nah, intinya kalau bahasa kita bahasa penangkapan secara sederhana, bukan menggunakan bahasa teoritis ya, bukan bahasa kimia. Kalau penambahan garam itu intinya apa? Itu freezer alami Bu. Itu kulkas alami. Jadi berarti kalau Bu Atis bilang kulkas alami, freezer alami, berarti penambahan garam tujuannya apa? Biar suhunya tetap rendah, tetap dingin. Nah, es mencair ya, es itu kan mesti mencair ya, tapi pada penjual es puter tadi ada es batu, nah es batunya ditambahi garam, tujuannya apa? Nah itu kan jawaban kalian ya, sudah pas itu, cuma mungkin bisa ditata lagi bahasanya biar nanti ketika presentasi bisa dipahami temannya ya. Jadi kan penambahan garamnya tadi ya, menghambat proses pencairan es batunya ya, karena es batu kan mesti meleleh ya. Tadi akhirnya suhunya bisa bertahan rendah, akhirnya apa, es krimnya atau es puter yang ada di tabungnya tetap padat ya, tetap tidak meleleh. Jadi ada freezer alaminya di bawah tabungnya kan. Penjual es krim keliling atau es puter kan ada tabungnya seperti terus sebelum tabung itu dimasukkan ada wadah lagi, ibaratnya dandangnya ya. Nah itu kan ada es batu ditambahi gula, baru tabung yang berisi es krim dimasukkan plek. Nah jadi bawahnya itu ada es batu yang sudah dikasih garam. Itulah yang dipakai Pak pedagang keliling tadi, makanya esnya gak mencair. Nah, padahal kalau kita buat es lilin ya misalnya dari rumah, mau dipakai sangu di sekolah, sampai sekolah sudah mencair. Oke, dilanjutkan. Ada kendala? Bisa semuanya? Alhamdulillah, berarti siap presentasi? Belum. Kalau tugas utama dari LKPD 1-nya sudah, kelompok 1 dan 2, LKPD 2 kelompok 3 dan 4, kalau sudah selesai bisa disilang, diskusi, berbagi sama temannya di dalam kelompok
gantian mengerjakan yang LKPD 2 untuk kelompok 1 2, mengerjakan LKPD 1 untuk kelompok 3 dan 4. Nanti kalau sudah giliran presentasi nanti ya kelompok 1 dan 2 bisa presentasi di tengah sini di depan. Nggih. Kemudian kelompok 3 dan 4 mempresentasikan titik beku. Nah, dari tayangan video yang di LCD ini ya, di depan ini yang sudah kalian simak tadi di kelompoknya masing-masing, ini sangat membantu dalam pemecahan masalahnya ya. Jadi ada rumus-rumusnya, penggunaannya, hubungannya antara konsentrasi molalitas dengan penurunan titik beku atau kenaikan titik didih. Sudah ditulis semua. Nanti yang mau presentasi siapa? Mbak Siwi, Mbak siapa? Mbak Yunian, oke. Nanti ya dibaca ini sama nomor 1 dan 2 ya. Karena contoh ini kan masuk bagian fenomena kehidupan sehari-hari. Jadi menjelaskan gambar sampai poin nomor 2. Nanti yang sisanya kelompok 2. Jadi ini juga dibaca. Nah, ya bisa dalam bentuk kesimpulan. Nah, langsung baca ini kan titik didih ya kan yang paling dimaksud kenaikan titik didih adalah gitu ya. 1 dan 2 oke. Sudah semua. Kelompok 2 sudahkah? Tadi bagiannya titik didih ya. Nah, nanti bergantian dengan kelompok 1. Kelompok 1 mau tadi menyampaikan ke Bu Atis, mau memaparkan ini fenomena ini ya, sampai contoh fenomena yang lain di poin 1 dan 2. Jadi kelompoknya kalian mempresentasikan poin 3, 4 dan 5 ya. Siapa yang mau mewakili nanti? Gak usah berebut, gak usah berebut. Gak usah berebut, gak mau. Gak usah berebut. Berdua? Oke, gak apa-apa, berdua. Mbak Dila sakit tak? Kok lemes? Mbak Pipin ya yang sakit. Ini Mbak Anggun bilang masih lemes aja. Ini jadinya tinggal di mana? Yang di seberang sana, sama-sama Bonagungnya, enggak? Yang dekatnya pos itu? Bukan? Masuk. Ada acara? Sudah? Iya, pakai dulu. Ini Mbak siapa? Mbak Rizky yang mau presentasi nanti? Mbak Dila sudah pertemuan kemarin. Mbak Jo ya? Nah, Mbak Jovanka nanti baca. Mbak Jo nanti karena kita ada yang kedua.
LKPD 2. Nanti bagian yang ini nanti kan dibagi sama kelompok yang ini. Jadi nanti bagiannya 3, 4, 5 ya. Yang satu yang fenomena sampai nomor 2 nanti kelompok. Atau mau milih mana Mbak Jo? Satu gambar ini analisa gambar sampai nomor 2 atau nomor 3 sampai nomor 5? Mbak Jo? Satu yang depan dulu. Yang depan? Iya, yang depan sampai nomor 2 ya. Oke, siap Mbak Jovanka nanti. Siapa yang mau presentasi nanti kelompoknya? Farida lagi. Nggak ada yang mau lainnya. Febi. Yes, Mbak Farida wes, tak apa-apa. Nanti dibagi sama kelompok 4, jadi bagiannya nanti Mbak Farida mempresentasikan poin 3, 4, dan 5 ya. Dari LKPD 2 titik buku ya. 3, 4, dan 5. Oke. Siap? Oke. Oke, kita bisa mulai presentasi ya. Kita mulai presentasi. Nanti ketika temannya menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi di depan kelas, kelompok lain menyimak, memperhatikan, dan bisa memberi pertanyaan atau memberi tanggapan atau memberi penguatan ya. Ditambahkan buku begini menurut kelompok saya, boleh ya. Jadi nanti bisa ditambahkan, dilengkapi kalau misalnya kurang, kalau misalnya keliru menurut kalian dibetulkan. Siap ya? Paham? Oke, iya. Kok lemes semua? Tadi buatis nyiapan lagu, tapi soundnya nggak mendukung ini. Dimulai dari kelompok berapa? 1. Di tengah. Oke, perhatikan kelompok 1 diwakili Mbak Yuniar. Ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa di tengah sini. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak membelakangi temennya. Sini. Nah, madep. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah melihat dan mengamati video tersebut, ada pertanyaan yang muncul dari kelompok kami, yaitu mengapa larut hanya 100 derajat Celcius tetapi titik didih campuran 110 derajat Celcius. Kagak ke bawah, wajahmu nggak kelihatan. Nah. Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami tentang pertanyaan tersebut adalah karena disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel air. Selanjutnya, apa yang dimaksud kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah fenomena titik didih dari cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dari pelarut sendiri. Apa sajakah contoh fenomena kenaikan titik didih? Penggunaan antipresus atau massa, radiator, Itu mana? 2. 2-nya diganti 9. Sudah? Dengar tadi temannya? Dengar?
kelompok 2 mau menanggapi atau menambahkan atau menyanggah dari hasil diskusinya kelompok 1? Menambahkan? Oh, enggak. Coba bisa diulangi, Mbak kelompok silang ya. Bisa diulangi Mbak Rizky. Menyimak enggak yang disampaikan Mbak Yuniar tadi? Apa tadi Mbak Yuniar yang pertama tadi? Fenomenanya yang muncul masalahnya tadi tentang apa? Mengapa titik berlarut hanya 100 derajat Celcius tetapi titik didih campuran hanya 110 derajat Celcius? Nah, tadi Mbak Yuniar sudah menyampaikan alasannya atau jawabannya. Nah, Mbak Rizky tadi menyimak ya yang disampaikan Mbak Yuniar, alasannya tadi kok bisa titik didihnya yang air saja atau pelarut murni 100, sedangkan yang campuran itu berarti air ditambahkan zat lain, zat terlarut. Kok titik didihnya berapa tadi Mbak Yuniar? 110. Beda ya Mbak Rizky tadi, 100 sama 110. Kenapa Mbak Rizky? Karena iya, berarti betul yang disampaikan Mbak Yuniat. Kenapa campuran itu titik didihnya lebih tinggi? Karena dipengaruhi apa Mbak? Iya, partikel-partikel dari zat terlarut. Paham nggih? Kelompok 4 sudah bisa menanggapi presentasinya kelompok 1. Kelompok 3 paham ya penjelasannya kelompok 1 ya? Ternyata titik didih air yang 100 tadi lebih tinggi titik didihnya larutan, di mana airnya ditambah zat terlarut, suhunya menjadi 110 karena ada partikel zat terlarut yang menghalangi proses penguapan atau pendidihan. Kira-kira kalau zatnya terlarut tadi ditambahkan tambah banyak, kira-kira titik didihnya akan bagaimana? Akan? Naik, ya akan naik. Kemudian tadi pada poin ke berapa Mbak Yuniar menjelaskan tentang kenaikan titik didih? Apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih ya Mbak? Nah, tadi gambarnya begini ya, ada air saja, titik didihnya 100 derajat Celcius. Sedangkan air ditambah zat lain, zat terlarut, titik didihnya 110 derajat Celcius. Air saja disebut pelarut. Air dan zat yang lain disebut campuran atau larutan. Air saja 100, larutannya 110. Naik atau turun? Disebabkan oleh apa? Penambahan zat terlarut. Berarti penambahan zat terlarut menyebabkan titik didihnya bagaimana? Naik. Nah, berapa naiknya dari air saja menjadi larutan yang 110? Naiknya berapa? 10 derajat inilah yang disebut kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih itu, kenaikan titik didihnya larutan. Kenaikan titik didihnya berapa? Nah, kenaikan titik didihnya nanti kita mengenal yang namanya delta TB. Berarti kalau titik didih air disebut TB0, titik didih murni. Sedangkan yang 110 ini titik didih larutan atau disebut TB. Nah, kalau dari fenomena ini angkanya bisa kita lihat, namanya selisih itu berarti yang besar 110 dikurangi 100. Besarnya berapa? Berarti 10. Nah, 110 punyanya siapa? Larutan disebut TB. Sedangkan air disebut TB0. Nah, ini akan dikemukakan
lebih jelasnya oleh kelompok 2. Ya, betul ya? Rumus-rumusnya ada di kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasilnya. Terima kasih Mbak Yuniar, tepuk tangan dulu untuk Mbak Yuniar. Diwakili Mas Wafi. Oke, Mas Wafi silakan. Mau di depan silakan, di tengah boleh. Moralitas. Apa yang kalian ketahui tentang moralitas? Moralitas merupakan jumlah mol suatu zat larut dalam 1 kilogram atau 1000 gram larut. Tidak seperti dengan moralitas yang bergantung pada ukuran liter larutan. Moralitas bergantung pada massa larutan. Ini 5,2 terus itu 1,8. 1,8. Tuliskan Dari rumus mana Ibu? Ini KFV ya? rumus moralitas yaitu Iya, M sama 5,12. G Ini sing dicoret. dikali Sip. 1000 per P dengan M sebagai moralitas, G massa zat terlarut, MR massa relatif zat terlarut, P massa larut. Bagaimana hubungan antara moralitas dan kenaikan titik-titik? Hubungan moralitas dan kenaikan titik-titik. Moralitas larutan berbanding lurus dengan kenaikan titik-titik. Jadi titik-titik larutan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin besar konsentrasi larutan, maka semakin tinggi pula titik-titik larutan. Penambahan suatu zat ke dalam pelarut, misalnya air, akan menyebabkan kenaikan titik-titik, sehingga menghasilkan rumus delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, atau delta TB sama dengan KB dikali M. Delta TB sendiri adalah kenaikan titik-titik, KB sama dengan tetapan titik-titik pelarut, dan M adalah molaritas. Sehingga menghasilkan salah satu soal, yaitu untuk menaikkan titik-titik 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius ditambahkan gula jika tekanan udara luar 1 atm, KB-nya 0,5 derajat Celcius per M. Hitunglah jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Diketahui TB larutan 100,1 derajat Celcius dan TB air 100 derajat Celcius. KB 0,5 derajat Celcius per M dan Ya, hasil akhirnya berapa? hasil akhir delta TB, TB larutan dikurangi TB air 100,1 derajat Celcius dikurangi 100 derajat Celcius sama dengan 0,1 derajat Celcius. Delta TB sama dengan KB dikali M kali I 0,1 derajat Celcius sama dengan 0,5 derajat Celcius dikali M dan I. M sama dengan 0,2 molar. Molaritas sama dengan gram per mf dikali 1000 per massa pelarut. 0,2 sama dengan gram per 342 dikali 1000 per 250. Hasilnya berapa? Menghasilkan 17,1 gram. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Wafi. Nah, dari hasil presentasinya Mas Wafi, kalau Bu Atris tuliskan seperti ini ya. Nah, ada yang mau menanggapi? Ada yang belum paham? Sudah semuanya? Nah, oke, diperkuat Bu Atris dulu ya. Silakan duduk Mas Wafi, terima kasih. Nah, tadi menyambung hasil presentasinya Mbak Yuniar, di mana ada fenomena air mendidih 100 derajat, larutannya 110. Nah, TB 0 itu pelarutnya, kemudian TB untuk larutan. Nah, kenaikannya sebesar 10, ini
tadi ya, dari fenomenanya. Nah, dari hasil menghitungnya kelompoknya Mas Wafi, diketahui 101 derajat Celcius dari larutannya, titik didih pelarutnya 100, akhirnya ketemu 0,1 derajat Celcius kenaikannya. Nah, dari kenaikan ini disuruh mencari zatnya. Nah, makanya ini ada hubungan antara molalitas M kecil ini ya, M kecil dengan delta TB, di mana M kecil atau molalitas adalah gram per mr kali 1000 per P ya. Bedanya kalau kemarin molaritas, pernya ini adalah volume atau liter. Nah, oke. Demikian tadi presentasi kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4 dibaca secara singkat saja, bisa di tempat di situ Mbak Jovanka yang mau presentasikan tadi. Dibaca ya, silakan. Ya, langsung. Ya. Garam dapat mempertahankan suhu rendah karena banyak tarik partikel es terganggu. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan Penurunan titik suhu pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. ya. Nah, apa saja contoh fenomena penurunan titik suhu dalam kehidupan sehari-hari? Contoh, antidotum dalam tubuh hewan Ya. yang membuat campuran dingin dan mencairkan Salju. Oke, bagus. Dengan kelompok 4 ya, presentasinya sama ya yang diteliti tadi, yang dikaji. Ada yang mau ditambahkan Mbak Farida? Tidak. Semuanya sudah jelas. Hasil presentasinya Mbak Jovanka tadi menyebutkan penambahan garam pada pembuatan es krim atau pembuatan es puter tadi adalah tujuannya apa? Untuk menghambat apa? Proses pencairan ya, pencairan es batunya yang ada di bawah tabung tadi, sehingga apa? Tetap mempertahankan suhunya tetap rendah, akhirnya esnya tidak mudah mencair. Makanya kadang penjual es puter kan ya nggak cepat laku ya, kadang lama, kadang sampai sore. Lah kok bisa ya nggak cair-cair? Nah itu ternyata ada freezer alami ya, punya kulkas alami, jadi nggak usah nyolok di listrik. Nah pakai apa? Pakai penambahan garam. Pinter kan orang-orang kimia ya, nggak usah pakai listrik, nggak usah bawa kulkas kemana-mana, cukup dengan membawa es batu yang ditambahkan garam. Jadi kalau nanti kalian misalnya rekreasi ya, mau berwisata ya, butuh pendingin, nggak usah bingung. Jadi misalnya bawa esnya bawahnya kasih es batunya dikasih garam, maka akan menjadi awet dingin. Oke, paham ya? Ya, selanjutnya kelompoknya Mbak Farida, secara singkat saja, menghubungkan rumusnya saja. Iya. Antara molalitas dan delta TF-nya. Apa yang kalian ketahui tentang molalitas? Ya. Ini sudah, sekarang langsung ke delta TF-nya, Mbak. Bagaimana? Rumusnya delta TF hubungannya dengan molalitas. Delta TF sama dengan Tetapan perubahan titik beku atau Heeh. derajat Celcius Iya. per mol dikali molalitas larutan atau mol per kilogram. Oke, bagus. Nah, ini Cah ya. Jadi, kenapa titik didih dan titik beku dibahas pada bagian yang sama di saat yang sama? Karena yang mempengaruhi molalitas sama. Konsentrasinya dalam hal ini adalah molalitas, di mana M gram per mr kali 1000 per P ya. Nah, ininya bedanya di sini ya, Mbak Farida ya. Bagus. Di sini yang kalau delta TF yang dimasukkan nilai KF-nya, kalau delta TP yang dimasukkan KB-nya. Paham ya? Oke. Kemudian fenomenanya titik beku apa lagi saja, Mbak? Tadi mencairkan apa? Salju di? Oke.
mencairkan salju di jalan raya. Jadi kalau di penambahan garamnya tujuannya tadi ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Farida? Sudah? Oke, bagus. Mbak Farida dan kelompoknya sudah berhasil menyelesaikan permasalahannya, menemukan solusi dan menyimpulkan. Oke. Terima kasih anak-anak, kalian luar biasa sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi belajar kimianya adalah menjadi ilmuwan ya, mengkaji masalah dengan berbagai sumber, akhirnya kalian menemukan solusi. Ya, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa dan bagaimana penerapan rumus-rumusnya? Oke, Bu Atris pancing ya, Bu Atris giring. Apa yang kita pelajari pada hari ini? Molalitas, betul. Terus kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku adalah bagian dari sifat koligatif. Semakin banyak zat terlarut, maka kenaikan titik didihnya bagaimana? Semakin tinggi. Dengan penambahan zat terlarut ya bagus, naik titik didihnya, tinggi titik didihnya karena ada zat terlarutnya. Dengan penambahan zat terlarut, penurunan titik bekunya juga semakin besar. Jadi selisihnya semakin besar. Jadi kalau air saja membeku pada 0 derajat begitu ya kelompoknya Mbak Farida, berarti ke penurunan titik bekunya rentangnya semakin besar. Bisa jadi membekunya pada minus 5 derajat misalnya atau 3 derajat. Nah, kan selisihnya semakin besar karena apa? Penambahan zat terlarut. Paham semuanya? Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, kenaikan titik didih dan titik beku sudah paham semuanya? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang atau bosan atau jenuh? Senang apa senang? Senang. Oke. Senang ya kita belajar dengan menggunakan IT? Iya, oke. Hasil diskusinya dilanjutkan dengan kegiatan membuat poster. Posternya bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Siap? Posternya bisa menggunakan aplikasi Canva. Kalian sudah canggih, sudah terbiasa. Kemarin kan sudah seperti itu juga ya, sudah membuat poster. Nah, bisa dilanjutkan dengan materi penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita sudah tercapai hari ini. Mudah-mudahan paham semuanya, jelas semuanya. Sebelum kita akhiri, tentu saja kalau di awal tadi kita dengan pretest, sekarang diakhiri dengan post-test. Silakan dikerjakan 5 menit soal post-test sama dengan soal linknya sama dengan soal pretest tadi. Silakan. Ya, dikerjakan. Linknya ya, seperti yang tertera di ini atau yang sudah di HP-nya masing-masing dikerjakan.
Sudah? Nah, sudah Mbak Farida. Happy. Sip. Oh, pinter. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90. Hebat, luar biasa. Mestinya lebih baik dari yang tadi ya. Oke. Ada yang belum selesai? Oh, Mas Hagi belum selesai. Yang sudah selesai dari kelompoknya, perwakilan bisa mengumpulkan LKPD-nya, tugasnya semuanya ke depan ya. Terima kasih Mbak Okta, terima kasih Mbak Yuniar. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih Mbak Ganing. Sudah semuanya? Oke. Sudah, berarti sudah tuntas ya pembelajaran hari ini. Di mana tadi tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus bisa menghitung molalitas. Sudah bisa ya, rumusnya sudah tahu. Yang kedua, menghubungkan molalitas dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Rumusnya seperti yang ada di depan ini. Delta TB sama dengan KB kali M atau M kali KB. Delta TF adalah M kali KF. KF dan KB itu perbedaannya untuk tetapan kenaikan titik didih dan tetapannya untuk penurunan titik beku. M-nya sama, molalitas, cara menghitungnya sama, sudah bisa. Kemudian fenomenanya, fenomena yang di kehidupan sehari-hari tentang titik didih dan titik beku sudah bisa memberikan contoh semua. Dan yang tadi mempresentasikan luar biasa, bisa mempresentasikan hasil dengan baik dengan perwakilan kelompoknya. Dan satu lagi yang harus dituntaskan adalah mengumpulkan hasil proyeknya, mengumpulkan hasil posternya ya pada pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari sifat koligatif keempat-empatnya, tapi dalam larutan yang bersifat elektrolit. Yang sudah kita pelajari di hari kemarin dan hari ini adalah pada larutan non-elektrolit. Pertemuan yang akan datang pada sifat koligatif larutan elektrolit. Paham nggih? Ada yang mau bertanya lagi? Yang masih bingung? Masih belum jelas? Masih belum paham? Sudah? Bisa semuanya? Oke. Untuk tugas posternya ya anak-anak, kalian kan sudah mempresentasikan ke depan tadi. Nah, itu nanti hasil posternya masing-masing anak kan membuat dari HP-nya masing-masing ya, disetorkan di grup WhatsApp di kelas kimia. Kemudian yang setelah ini bisa yang sudah selesai tadi sudah disetorkan, yang lainnya menyusul disetorkan. Pada pertemuan berikutnya tiap kelompoknya posternya dicetak dijadikan satu. Jadi portofolio tugas kelompok. Nanti biar Bu Adris mudah untuk mengeceknya siapa yang sudah dan siapa yang belum. Begitu ya. Jadi dikumpulkan jadi satu, di print ya. Bu, printnya tidak berwarna tidak apa-apa. Yang penting ada bukti fisiknya ya. Yang di grup kan sudah ada. Nah, itu kan sudah mewakili penyetoran tugas ya, yang dikumpulkan di portofolionya boleh warna, boleh tidak warna. Karena hubungannya dengan biaya ya.
Tapi yang kalau mau bagus ya dicetak warna. Begitu ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Ya. Kita berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa berkah dan manfaat. Sebelum kita akhiri, kita buka dengan penuh semangat, kita akhiri juga dengan penuh semangat ya. Kita salam-salam dulu, salam kimia, masih ingat? Ya, salam kimia. Tapi suaranya masih agak baper ya. Karena pusing dengan angka-angka koligatif tadi. Lebih semangat lagi. Salam kimia. Kimia super, gak bikin baper. Ya, gak boleh baper, gak boleh lemes ya, harus semangat. Harus semangat. Oke, harus semangat untuk belajar. Harus semangat untuk mencapai cita-cita. Apalagi sekarang sudah di kelas 12 ya. Di kelas 12 semester 1. Kalau kemarin mungkin di kelas 11 ku nyantai-nyantainya kalian ya. Nyantai-nyantainya kalian. Tapi kalau kelas 12 semester 1 ini apalagi yang berminat melanjutkan di perguruan tinggi, maka harus tetap dikejar nilainya, harus punya target ke depan ya, sehingga ketika kalian nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, nilainya kurvanya naik terus, kalian ambil pilihan apa saja yang kalian minati sesuai bakat dan minat kalian, insya Allah akan tercapai ya. Tetap semangat, kuncinya semangat dan bersungguh-sungguh. Ingat ya, manjada wa jada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti janji Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Mohon maaf apabila penyampaian Bu Atris kurang jelas, kurang bisa dipahami, kurang bisa dimengerti. Nanti bisa kita lanjutkan di luar pembelajaran di kelas ya. Pada jam-jam istirahat atau jam kosong kalian bisa bertanya lagi untuk berdiskusi lagi dengan materi kimia. Cukup untuk hari ini Bu Atris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat dan sehat ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bu Atris undur diri.